Tema kita pada subuh kali ini ialah indahnya di balik kematian. Indahnya di balik kematian. Mengapa tema indah di balik kematian ini diangkat? Karena hari ini ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, untuk menggapai sebuah dunia kita mati-matian untuk mendapatkannya. Yang haram bisa dihalalkan seseorang untuk mendapatkan kemudahan dunianya. Tapi hari ini jarang sekali orang mengejar kematiannya, menjemput kematiannya. Bahkan tidak ada yang tahu untuk cara indah untuk dalam sebuah kematiannya. Mati-matian hari ini kita menjemput dunia kita, tapi kita terlena untuk mendapatkan kematian yang indah. Ada orang bertanya, indah mati itu Ustaz? Indah, tapi tak semua orang yang mendapatkan indahnya kematian. Tidak semua orang yang mendapatkan indahnya kematian. Tentu punya syarat ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini yang akan kita bahas pada subuh yang berkah ini. Sebetulnya banyak kalau ingin mendapatkan indahnya kematian. Indah kematian itu sama dengan kita katakan matinya husnul khatimah, sama dengan itu. Dan tidak semua orang yang mendapat indahnya mati. Hari ini banyak orang Islam matinya konyol. Hari ini banyak beragama Islam tapi matinya tak baik. Yang kita ambil hari ini bagaimana saya mati dalam keadaan baik, dalam keadaan indah, husnul khatimah. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan pada subuh yang berkah ini. Begitu banyak sebetulnya syarat-syarat ingin mati indah, tapi pagi ini kita mungkin ambil 5 saja. Semoga bermanfaat. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mati indah, apa perintah Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu syarat yang pertama. Kalau ingin mati indah, kalau ingin mati husnul khotimah, kalau ingin mati baik, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayah bunda dimuliakan oleh Allah, tidak cukup kita mati nanti, tidak cukup membawa agama Islam saja, tak cukup. Hari ini banyak orang beragama Islam mati tapi tidak dalam keadaan muslim. Apa bedanya? Orang mati dalam keadaan muslim itu dia sedang menjalankan perintah Allah. Banyak orang mati Islam tapi dia tidak taat kepada Allah. Nih harus kita bedakan ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah. Rugi kalau kita mati nanti dalam keadaan Islam saja. Yang kita cari mati dalam keadaan muslim. Mana contohnya Ustaz? Orang yang mati dalam keadaan Islam 2 tahun tak pernah sholat, 2 tahun tak pernah ke masjid, bahkan sampai akhir hayatnya 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun tak pernah menghadap Allah. Matinya mati konyol. Mana lagi? Pulang di tempat minuman khamar, tempat berjudi, tidak sempat bertobat, mati. Ini mati konyol ini. Agamanya Islam, tetapi tidak mati dalam keadaan muslim. Yang pulang dari tempat prostitusi, yang siap korupsi, tidak sempat bertobat, yang siap menzolimi orang lain. Mana lagi? Yang suka nyambung ayam, dilarang, tidak sempat bertobat. Kalau mati dia tak sempat bertobat, mati dalam keadaan konyol. Yang lebih parah yang meninggalkan sholat tadi. Hari ini banyak orang mati tapi dalam keadaan Islam saja, bukan dalam keadaan muslim. Nah ini harus kita wanti-wanti perintah Allah. Ini perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau ingin mati indah, matilah dalam keadaan muslim. Mana mati dalam keadaan muslim itu? Banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, matikan aku sedang sujud kepadamu ya Allah. Matikan aku sedang solat ya Allah. Matikan aku sedang taat kepadamu ya Allah. Matikan aku dalam sedang keadaan meruduk ya Allah. Ibunda dimuliakan oleh Allah. Rugi kita hari ini kalau mati kita nanti matinya tidak dalam keadaan muslim. Harus kita wanti-wanti, ya Allah, matikan aku sedang taat kepadamu ya Allah. Tak cukup mati itu nanti membawa agama Islam saja. Kalau ingin mati indah, berwanti-wanti, siap-siaplah kita. Karena apa? Kata Rasulullah SAW ketika sahabat menanyakan pada beliau, siapa orang yang cerdas itu ya Rasul? Orang yang cerdas itu yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kematiannya. Itu orang yang cerdas.
Apa bukti kita taat dalam keadaan muslim hari ini mengingat kematian kita nih? Contohnya salat berjamaah ke masjid. Ini salah satu syarat kalau ingin mati indah. Ibunda dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Kalau ingin mati husnul khatimah, laksanakan perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak cukup agama Islam kita mati nanti. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhiri kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau ingin masuk surga, siapa yang di akhir sakaratul mautnya bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Mudah sekali ya. Ayah bunda yang muliakan oleh Allah, masuk surga cukup mengucapkan la ilaha illallah bisa masuk surga, mudah sekali. Tapi jangan berbangga dulu mudah mengucapkan la ilaha illallah saat sakaratul maut. Kalimat yang paling ringan bahasa Arab apa saja kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi saat sakaratul maut paling berat kalimat ini, paling berat. Mengapa berat Ustaz? Karena ketika kita hidup tak pernah kita mengucapkan la ilaha illallah, tak lazim, jarang kita mengucapkan la ilaha illallah. Mana saking ringannya saat ini kalimat la ilaha illallah. Ketika ayah bunda mengucapkan Allahu Akbar pakai bibir atas bibir bawah, ucap subhanallah pakai bibir atas bibir bawah. Coba ucapkan la ilaha illallah, pegang ini tanpa bibir atas dan bibir bawah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Saking ringannya la ilaha illallah tanpa bibir atas bibir bawah. Tapi saat sakaratul maut paling berat. Mengapa ketika hidup ini jarang kita melazimkan la ilaha illallah? Jarang kita melazimkan la ilaha illallah. Tapi orang yang bisa selamat di sakaratul mautnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Kalau ingin mati indah, perbanyak mengucap la ilaha illallah. Penelitian dokter-dokter di Timur Tengah, bahkan di Indonesia ini, 100 orang yang mati di rumah sakit itu tak sampai 10 orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Matinya mati konyol semuanya. Dari 100 orang yang mati di rumah sakit, tak sampai 10 orang yang bisa mati mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana lisan kita nanti ayah bunda dimuliakan oleh Allah? Berat melalui sakaratul maut dengan mengucapkan la ilaha illallah kalau tak biasa hari ini. Subuh tadi kita banyak mengucapkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat yang paling ringan tanpa bergerak bibir atas bibir bawah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi saat sakaratul maut paling berat kalimat ini. Betapa banyak orang menalkinkan orang sakaratul maut, ya pak mak baca la ilaha illallah, apa kata maknya? La saja tak sampai. Kenapa maknya jarang mengucapkan ini ketika hidupnya? Siapa yang pernah menalkinkan orang mati yang ingin mati saat sakaratul maut? Tengok, mampu nak dia melalui la ilaha illallah tersebut? Kalau tak mampu, dia ni waktu hidupnya jarang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ingin mati indah, perbanyak mengucap la ilaha illallah. Itu yang kedua. Ibunda yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau ingin mati indah, tinggalkan anak yang soleh dan soleha. Apa hubungannya kita meninggalkan anak yang soleh, generasi yang soleh dan soleha? Ada, ayah bunda dimuliakan oleh Allah. Kalau hari ini kita meninggalkan anak yang durhaka, yang tak ada akidahnya, maka jangan berharap ayah bunda dapat bantuan ketika sakaratul maut dan ketika di dalam kubur. Nak akan dapat. Tapi kalau ditinggalkan anak yang soleh dan soleha, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya? Ketika Rasul menyampaikan sebuah hadis kepada sahabat, ada seorang orang tua yang sedang dicambuk di dalam kubur, tak berhenti malaikat setiap saat menyambut orang tua itu, dicambuk setiap harinya. Suatu ketika cambukan itu berhenti, malaikat tak menyambut orang tua ini lagi. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasul malaikat berhenti menyambut orang tua yang dalam kubur ini? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anaknya bersedekah di dunia. Hari ini anaknya bersedekah, kata Rasul. Berhenti azab orang tua di dalam kubur gara-gara anaknya bersedekah. Tidak mau kita meninggalkan anak yang soleh di dunia ini.
Salah satu dalil untuk penolong orang tua kita yang diazab di dalam kubur, anak yang soleh. Cara kita berbakti ketika orang tua kita telah mati, ini salah satu cara kita berbakti. Buat sedekah untuk ayah dan bunda kita. Wahai pengurus Masjid Al-Ghufran, ini 2 sak semen. Jika ada pahalanya, berikan, ringankan azab emak dan ayahku yang sudah mati. Ini asbabnya. Kalau hari ini kita tak tinggalkan anak yang soleh dan soleha, maka jangankan untuk mendoakan kita, Robbi firli wali walidayya, Robbi firli wali walidayya, harta yang kita tinggalkan tidak adakan diinfaknya untuk kita. Ibunda yang dimuliakan oleh Allah, yang lebih mirisnya hari ini, kita sudah sekolahkan S1, S2, S3, tetapi saat kita mati, anak laki-laki kita tak sanggup menjadi imam solat jenazah kita. Yang paling miris hari ini, sia-sia ayah bunda menyekolahkan sampai S1, S2, S3. Saat kita menjadi mayit, ustaz lah, pengurus masjid lah yang menjadi imamnya, na'udzubillah. Anak laki-laki kita 3, anak laki-laki kita 5. Tapi saat kita menjadi mayit, tak satu pun yang sanggup menjadi imam solat jenazah kita. Diupahkannya ustaz, dia dokter, udah pegawai negeri, udah bekerja, tapi saat kita menjadi mayit, diupahkannya orang lain dengan amplop. Ustaz lah yang memandikannya. Kalau kita tak menjadikan anak kita yang ada akidah generasi yang soleh dan soleha. Betapa banyak hari ini anak yang mengupahkan penjenggalan solat jenazah orang tuanya. S3 dia, S2 disekolahkan orang tuanya. Jadi penting sekali hari ini buat wasiat ayah bunda kepada anak-anaknya. Anak laki-lakinya buat wasiat. Nak, jika mak mati, ayah mati besok pagi, siapkah engkau menyelenggarakan solat jenazah mak? Siaplah engkau menjadi imam solat jenazah mak? Kenapa mak bertanya demikian? Ya, mak pengen engkau yang menjadi solat jenazah imam, solat jenazah mak. Kalau anak yang tak ada agamanya pontang-panting berkeringat memikirkan ini. Miris kita hari ini ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah. Mak ayahnya mati, anaknya masih di saf belakang. Ini yang perlu kita, pentingnya meninggalkan anak generasi yang soleh dan soleha. Anak laki-laki kita hari ini masih tanggung jawab kita. Walaupun dia tinggal di Pekanbaru, di Pasir, di mana saja sudah menikah, masih tanggung jawab orang tuanya hari ini untuk mengingatkan untuk datang kepada Allah. Tidak lepas. Ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mati indah, tinggalkan generasi anak-anak yang soleh dan soleha, maka akan menjadi asbab kita yang telah mati, dia berinfak, dia berdoa di dunia ini, kita sudah dalam kubur, maka kata Rasul, berhenti cambuk orang tua yang diazab tadi gara-gara anaknya bersedekah. Kalau tak ada kita mengajarkan nak rajin bersedekah, mati kita nanti mati, belum sampai ke dalam kubur lagi menyolatkan saja dia tak ikut. Kalau tak ada agama kita tinggalkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Kalau ingin mati indah, perbanyak sedekah. Sedekah meringankan siksa kubur, menerangkan, menjadi cahaya bagi kita di dalam kubur. Hari ini betapa banyak orang yang mati meninggalkan harta yang banyak tanpa dia sedekahkan. Kok dapat istri yang soleh, anak yang soleh dan anak yang soleh, iya dia keluarkan. Ini pengurus masjid, ini harta ayahku sedekahkan, mungkinlah. Tapi kalau kita tak dapat istri yang soleh dan anak yang soleh, maka harta itu akan diberikan ke jalan yang tidak baik-baik. Yang punya harta hari ini, perbanyak sedekah sebelum kita mati. Karena syarat mendapat mati indah itu perbanyak sedekah, akan meringankan siksa kubur kita. Ibunda yang dimuliakan oleh Allah. Yang kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, jangan engkau tidur sebelum melaksanakan 4 perkara. Yang pertama, jangan engkau tidur sebelum khatam Al-Quran. Yang kedua, jangan engkau sebelum engkau mendapatkan sapaan dari paraku dan para nabi terdahulu. Yang ketiga, jangan engkau tidur sebelum kaum muslimin mendapat ampunan darimu, maafkanmu. Yang keempat, jangan engkau tidur Aisyah sebelum engkau haji dan umrah. Bingung Aisyah, mana mungkin ya Rasul aku bisa melaksanakan 4 perkara ini sebelum tidur. Yang pertama, jangan engkau tidur Aisyah sebelum khatam Al-Quran. Tidak akan mungkin ya Rasul.
Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu, sebelum engkau tidur Aisyah, sebelum khatam Al-Quran, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sepadan pahalanya dengan mengkhatam Al-Quran, Masya Allah. Tidak mau kita sebelum tidur membaca Qul huwallahu 3 kali. Sama nilainya dengan mengkhatam Al-Quran. Tapi ini jarang dilaksanakan. Lupa kita hari ini sebelum tidur membaca surat Al-Ikhlas. Hadis yang kedua, saya ingin bercerita sedikit penutup. Orang yang mati indah itu didoakan oleh 70.000 malaikat. Orang yang mati indah tersebut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika dia berjalan di pagi hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi itu matahari seolah-olah mendung tapi tidak mau hujan. Diceritakan oleh Anas bin Malik bersama Rasul. Heran Rasulullah dengan Anas bin Malik, kenapa pagi ini cuacanya mendung, gelap, tapi bukan untuk hujan. Matahari itu seolah ditutup. Ketika itu datang malaikat Jibril kepada Rasulullah di samping Rasulullah. Rasulullah bertanya ke malaikat Jibril, "Ya Jibril, ada gerangan apa pagi ini kok matahari seolah-olah tak mau menampakkan diri?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Oh Rasulullah, ini gara-gara 70.000 sayap malaikat menutup matahari." Kata malaikat Jibril, kenapa? Kenapa Allah menurunkan, memerintahkan malaikat 70.000 malaikat membentangkan sayapnya untuk menutup matahari pagi ini ya malaikat Jibril? Karena ada satu umatmu yang meninggal pagi ini. Siapa dia ya malaikat Jibril? Sungguh mulia umatku yang mati pagi ini, sehingga Allah memerintahkan 70.000 malaikat untuk menutup matahari, mendinginkan jasadnya. Jarang didapati hal yang demikian. Ada namanya Muawiyah, kata Jibril. Rasul tak kenal dengan Muawiyah ini, tapi malaikat kenal dengannya. Apa amalannya ya Jibril, sehingga Allah memerintahkan 70.000 malaikat untuk mayitnya, untuk jenazahnya? Amalannya, dia setiap hari membaca surat Al-Ikhlas, kata malaikat Jibril. Mudah ya bunda dimuliakan oleh Allah. Siap solat dia baca Qul huwallah, mau tidur dia baca Qul huwallah, ada waktu senggang dia baca Qul huwallah. Berharap kita ibu dan muliakan oleh Allah, kalau ingin mati indah salah satunya perbanyak mengucap surat Al-Ikhlas, membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka di sela-sela kehidupan kita banyak mengucap surat Al-Ikhlas ini, maka insya-Allah hendaknya walaupun tak dapat seperti Muawiyah yang mati di zaman Rasul, yang diturunkan oleh Allah 70.000 malaikat untuk meningginkan jenazahnya, paling tidaknya meringankan sakaratul maut kita, karena kita telah sering mengucapkan kalimat thayyibah. Ibu dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kalau ingin mati indah syaratnya yang harus kita perbuat. Yang kita harus wanti-wanti, kematian selalu menghantui kita. Kematian selalu menghantui kita. Perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. 5 ini menjadi pembelajaran kita pada subuh yang berkah ini, semoga bermanfaat.